Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia atau PPKSI bersama mahasiswa KKN kolaboratif ya dari berbagai perguruan tinggi, ada dari Universitas Jember, ada dari Universitas Islam Jember, ada dari Universitas Dr. Subandi, ada dari Mandala, kemudian dari Setikes Harapan Bangsa. Mahasiswa ini KKN di Kampung SDGs Sumberwaru, Sukowono, Jember. Jadi kami berharap kalian ini membantu masyarakat bagaimana tujuan-tujuan SDGs di kampung atau di desa itu bisa tercapai. Ya. Tujuan SDGs itu apa saja? Oh, oke. Gampang. Kalau kalian ingin tahu tentang tujuan SDGs, tinggal buka di Google. Nah, bahwa SDGs ini merupakan program PBB yang sudah disepakati oleh seluruh negara-negara di dunia. Nah, ada 17 tujuan di situ. Pertama, tanpa kemiskinan. Artinya, kita itu harus berupaya bagaimana menurunkan angka kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua itu mengakhiri kelaparan. Jangan sampai di sebuah negara atau di sebuah desa atau di sebuah kampung ada masyarakat yang kelaparan. Ketika kita tahu bahwa ada orang yang kelaparan, tidak makan, lalu ada orang yang tahu bahwa orang itu kelaparan, maka orang yang punya harta itu berdosa kalau tidak membantu mereka yang sedang kelaparan. Oleh karena itu, tujuan dari SDGs ini mengakhiri kelaparan. Mulia apa tidak? Mulia. Mulia kan. Yang ketiga itu kehidupan sehat dan sejahtera. Jadi kalian ini nanti harus mengedukasi bagaimana masyarakat itu hidup sehat. Kan ada dari Dr. Subandi ini ya, ada yang dari Setikes, ya, itu harus bisa mengedukasi masyarakat bagaimana masyarakat sehat, hidup sehat. Yang keempat itu pendidikan yang berkualitas. Jadi bagaimana hidup ini di tengah-tengah masyarakat, kehidupannya itu masyarakatnya berpendidikan. Oleh karena itu harus mendorong anak-anak untuk sekolah, mulai dari PAUD sampai kepada tingkat perguruan tinggi. Gitu. Kemudian yang kelima itu adalah kesetaraan gender. Jadi harus dihilangkan stigma bahwa perempuan itu hanya maca, mana, masak. Nah, perempuan itu punya andil untuk menjadi pemimpin, bekerja sosial, dan lain sebagainya. Itu harus dirubah. Stigma-stigma yang konservatif, ya, stigma-stigma jahiliyah itu harus dirubah. Ya. Dan kalian harus mewarnai kehidupan masyarakat di bidang kesetaraan gender. Kemudian yang keenam adalah air bersih dan sanitasi layak. Nah, ini harus menjadi masukan kalian kepada pemerintah. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita harus berupaya bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang kesepuluh, mengurangi ketimpangan. Jadi harus hidup ini jangan terlalu ada orang yang sangat kaya, kemudian ada orang yang sangat miskin. Jadi ketimpangan sosial ini harus dirubah. Ya. Bagaimana masyarakat ini supaya hidup makmur dan sejahtera. Yang ke-11 adalah
kota dan komunitas yang berkelanjutan. Artinya sustainable, menciptakan kehidupan desa, kampung yang sustainable, ya, yang berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kemudian yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Nah, ini penting ya. Perubahan iklim ini termasuk menjaga kayu-kayu, tanaman-tanaman ini harus dijaga, jangan dipotong semua, terutama nanti di daerah pegunungan. Jadi kita harus berupaya bagaimana menjaga iklim, ya, perubahan iklim. Karena itu terkait dengan rumah kaca. Ya. Rumah kaca itu yang mengelilingi bumi. Kemudian 14, ekosistem laut. Nah, karena di sini KKN di daerah daratan ya, bukan di dekat laut ya, tentunya kalian nggak usah berbicara laut di sini. Ya. Ke-15, ekosistem darat. Nah, ini penting nanti terkait dengan ekosistem darat. Ya, termasuk menjaga pertanian. Misalnya mengedukasi masyarakat jangan terlalu banyak memakai pupuk kimia, harus pakai organik. Gitu. Kemudian yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Jadi perdamaian ini penting ya. Jadi kita harus menciptakan perdamaian. Makanya di Indonesia ini negara yang terdiri dari berbagai agama, berbagai suku, berbagai budaya. Kita harus menciptakan kehidupan yang rukun di antara perbedaan-perbedaan agama, suku, dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini harus ciptakan sikap-sikap inklusivitas. Ya, seperti di sini ada Tita yang dari Kristen, harus dihormati. Gitu. Jangan sok mayoritas kemudian minoritas tidak dihormati, tidak boleh itu. Itu namanya tidak SDGs ya. Tetap kita harus saling menghormati kepada pihak-pihak yang berbeda dengan kita. Kemudian yang ke-17 adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan SDGs ini, kita harus bisa berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai pihak, supaya tujuan-tujuan SDGs yang 17 itu tadi bisa tercapai. Tidak bisa pemerintah berdiri sendiri, NGO berdiri sendiri, nggak bisa. Harus bersinergi, harus berkolaborasi, bagaimana menciptakan tujuan-tujuan SDGs itu tercapai. Makanya saya membuat kampung supaya menjadi miniatur gitu loh. Karena berat tujuan SDGs ini. Tidak ada di desa, apalagi di daerah sini, orang yang nggak miskin, mesti ada. Makanya ciptakan masyarakat di daerah kampung itu bisa menurunkan angka kemiskinan dan mengakhiri kelaparan. Tidak boleh di daerah kampung itu ada orang mati karena kelaparan. Kalian berdosa semua itu, kalau sampai itu terjadi. Makanya harus memiliki jiwa filantropi, jiwa kasih sayang di antara sesama. Terima kasih ya, demikian penjelasan tentang SDGs, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.